wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat kita cintai ini berkat rahmat dari Allah. Kemudian selawat bering salam marilah kita kirimkan pula buat Allah pucuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 06, kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru SDN 06. Teristimewa kepada Ibu calon guru penggerak pada kesempatan kali ini. Kemudian acara kita pada hari ini adalah acara diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh ibu kita, yaitu Ibu calon guru penggerak Ibu Liza Desvita. Kepada ibu kita persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dan selanjutnya terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk saya. Mudah-mudahan acara kita berlangsung dari awal sampai akhir. Amin. Yang akan saya tampilkan di sini adalah diseminasi budaya positif, yaitu tentang tugas saya di CGP Angkatan 11. Yang mana tujuan diseminasi adalah berbagi praktik baik tentang budaya positif. Kemudian yang kedua adalah untuk mewujudkan kolaborasi atau kerjasama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebelumnya kita mengetahui apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita garis bawahi yaitu kebiasaan. Kebiasaan mana yang sudah dilaksanakan oleh siswa kita ambil setiap hari pagi. Setiap hari pagi itu sudah menjadi kebiasaan oleh siswa kita. Mengapa boleh memilih sampah ya? Nah, itu sudah menjadi kebiasaan siswa sekolah kita. Itu juga sudah termasuk budaya positif. Kemudian pada budaya positif ini ada konsep intinya. Yang mana konsep intinya? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, memotivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, posisi kontrol guru. Kemudian nilai-nilai kebijakan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai
disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa mendapatkan reward, ancaman atau hukuman. Jadi yang telah kita lihat ada kita sebagai pendidik mengharapkan atau memberikan reward
membawakannya bekal makan siang. Jadi kebutuhan dasarnya itu untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Sudah diancam oleh temannya. Jadi itu si Agus tadi memiliki kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian yang selanjutnya, Agus hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi si Agus ini melihat temannya kesal, dia ketawa. Berarti dia memiliki sikap kebutuhan yang kesenangan. Teman Agus jadi perhatikan Agus. Jadi si Agus ini diperhatikan oleh temannya karena tidak membawa bekal, berarti dia mendapat kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekal yang selalu sama. Itu adalah kebebasan. Kemudian selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini ada dua motivasi perilaku manusia, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Kemudian motivasi ekstrinsik yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau siswa kita, dia terpaksa melaksanakan tugas karena hanya ingin mendapatkan reward dari gurunya. Kemudian seorang guru memiliki sikap yang pertama ada namanya sikap kepribadian, ada di pendidik yaitu hukuman, kemudian ada konsekuensi dan ada restitusi. Di mana hukuman ini kita lakukan hukuman yang tidak terencana atau datangnya tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian hukuman ini bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai harapan. Contohnya kita memiliki keyakinan kelas. Setiap kelas sudah memiliki keyakinan kelas. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang terakhir, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemudian selanjutnya, guru di dalam sekolah memiliki tindakan atau hukuman dan konsekuensi terhadap peserta didiknya. Di sini saya akan meminta kepada Bapak dan Ibu, ini ada beberapa kasus. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena kalimat di sekolah. Ini kalau siswa yang begini, hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Hukuman. Ya, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi
Restitusi fokus pada solusi. Tadi kita lihat kasus anak yang nakal di sekolah kita. Kita panggil dia, kita beri nasihat. Itu yang dimaksud dengan gimana cara merubah karakter anak tadi. Apa solusinya supaya anak tersebut tidak nakal lagi. Itu yang dinamakan fokus pada solusi. Solusi apa yang harus kita ambil untuk menghadapi anak tersebut. Kemudian di sini guru memiliki posisi kontrol. Yang pertama, guru itu memiliki sifat penghukum namanya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Jadi guru ini diibaratkan sebagai teman oleh siswa. Kemudian yang keempat, pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Jadi guru di sini hanya bersifat seorang manajer. Yang mana manajer itu adalah guru hanya mengkondisikan siswa dan membagi waktu dan mengkondisikan pembelajaran dari awal sampai akhir. Pembelajaran dari awal sampai akhir, yang mana seorang guru ini diibaratkan seorang petani. Seorang petani ini kita menanam padi, tugas kita hanya memupuk, menyiam. Tidak mungkin padi yang kita tanam itu berubah menjadi jagung. Begitu juga dengan kita sebagai guru, tidak mungkin anak yang kurang tadi akan berubah, akan lebih pandai dia. Itu tidak akan mungkin terjadi. Kemudian selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau tidak memakai atribut saat upacara, berarti kita beri hukuman. Apa yang akan kita beri hukuman? Hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Kemudian guru sebagai teman oleh siswa. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Kemudian guru sebagai manajer tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kita lanjut ke keyakinan kelas. Setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah memiliki keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas yang kita pakai? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini kita bahas mengapa tidak peraturan kelas yang kita pakai, mengapa harus keyakinan kelas. Di sini
bersifat abstrak, bersifat pernyataan universal. Apapun itu yang bersifat abstrak, pernyataan universal. Kalau bersifat abstrak itu yang nyata, nah, yang nyata. Nah, kalau universal kok Kalau bersifat abstrak yang nyata, yang nampak dan yang masuk abstrak. Kalau yang pernyataan universal
Deswita yang telah menyampaikan diseminasi disiplin positif di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Liza Deswita yang telah menyampaikan diseminasi disiplin positif di hadapan kita bersama. Kalau ada tanggapan dan saran dari Bapak Ibu, dipersilakan. Saya kasih waktu 5 menit. Pasaran yang akan Ibu berikan kepada saya untuk kedepannya, atau apa yang harus saya perbaiki untuk kedepannya. Di sini saya dalam belajar lah istilahnya, belajar. Jadi kalau ada saran dan pendapat, saran yang akan diberikan untuk kedepannya, apa yang harus akan saya lakukan untuk kedepannya. Kalau bentuk sari yang sudah Ibu bicarakan dari seminggu tadi, kami banyak yang rancu, banyak yang bingung, banyak yang tidak mengerti. Setiap Ibu Ican menerangkan, Ibu terangkan, Ibu berikan contohnya, baru kami mengerti. Kita tak tampil ya kami. Nah, aku itu namanya tentu, aku contoh kita tentu dia kamu. Terus sekarang kursi bisa membaca, saya tidak ada. Tapi aku itu tidak ngerti ya kami ada. Aku yang kita mengerti, dia kami. Itu yang keterangan itu dulu. Itu lah. Tak tentu ya kami juga. Aku yang kita mengerti, kami bisa. Mungkin setiap yang disampaikan sendiri. Itu contohnya ya. Mengerti kami. Tapi kan yang sebanyak Ibu Icanan Ibu Karang tadi, kami sekadar mencek mendengar poin-poin saya tak tentu ya kami. Itu dia kami tak tentu kami. Itu baru lah baru juga. Rancu kami tak tentu kami.